dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu ayat dan mari kita renungkan bersama-sama. Terdapat di dalam buku Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Perikopnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayatnya yang ke-6 dituliskan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memilih pasangan hidup dan memutuskan untuk menikah sesungguhnya adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, setiap anak manusia akan memperjuangkannya meski harus menghadapi berbagai tantangan dan kesusahan. Bahkan tak jarang banyak hal yang harus rela dikorbankan demi untuk hidup bersama dengan sang kekasih. Namun, gejolak cinta seperti itu biasanya hanya berjalan tidak terlalu lama. Apalagi jika pasangan suami istri itu tidak merawat cinta mereka, maka cinta yang dimulai dengan kobaran api cinta akan padam juga. Mengapa demikian? Cinta itu tidak beda dengan bunga. Bunga ternyata hanya akan mengeluarkan kuntum yang indah manakala bunga itu dirawat dengan baik. Tanpa perawatan, bunga yang dibeli sangat indah akan menjadi tidak indah lagi. Bunga hanya memberikan kuntum yang indah manakala sering disiram, manakala dibersihkan, bahkan diberi pupuk. Tidak hanya itu, selain disiram, selain dibersihkan dan diberi pupuk, bunga juga perlu mendapatkan sinar matahari sesuai keperluan. Begitu juga sirkulasi udara, tempat bunga diletakkan harus diperhatikan pula, termasuk media tanam yang dipakai. Kalau sudah kurus, tentu tanahnya harus diganti. Saudara-saudara, pernikahan pada saat dimulai wajib dirawat agar dapat memberikan keindahan abadi. Jika tidak dirawat, maka pasangan kita yang bisa beralih perhatian pada bunga yang indah di tempat yang lain. Dalam kenyataannya, pada saat sekarang ini, perceraian menjadi hal biasa. Artinya, orang tidak takut lagi untuk ganti pasangan. Dalam menikah, orang sering lupa pada janji kudus pernikahan yang diikrarkan di hadapan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak perkawinan Kristen yang memang tidak dirawat. Karena itu, ketika ada orang lain yang bisa mengobati dan memuaskan kebutuhan jiwa, maka dengan mudah suami atau istri beralih ke pelukan pihak lain. Kalau itu terjadi, tentu sangat mengerikan dan sangat disayangkan. Saudaraku, perasaan manusia senantiasa butuh untuk dipuaskan. Meski kita manusia terbatas, namun kita harus punya upaya agar mampu menjaga nilai-nilai yang menjadi daya tarik pasangan kita. Kadang kita berpikir bahwa bersih-bersih itu adalah sesuatu hal yang sepele, tetapi tidak jarang orang bercerai hanya karena faktor kebersihan yang diabaikan. Begitu juga ada orang yang bercerai karena makanan yang disajikan tidak seperti dulu lagi. Setelah menikah, berbeda yang disajikan.
Terutama yang paling banyak merusak rumah tangga adalah hal komunikasi yang tidak lancar. Sewaktu masih pacaran, ada waktu panjang untuk bercakap-cakap, untuk bercerita. Ada waktu panjang untuk mengeluarkan isi hati, untuk saling bercerita satu dengan yang lain. Tetapi setelah nikah, hal itu hilang dengan alasan sibuk. Kita lupa bahwa waktu bercerita atau berkomunikasi untuk suami dan istri itu sangat penting. Karena itu, tidak heran kalau suami atau istri curhat dengan orang lain. Dan pada kenyataannya, banyak orang yang berani menikah dengan orang yang dianggapnya bisa mendengarkan jeritan hatinya atau curhatannya. Nah, saudara-saudara, setelah menikah, kita harus sadar bahwa ranjau-ranjau pernikahan yang terpasang akan menjadi banyak sekali. Mulai dari hal sepele sampai pada hal yang luar biasa. Karena itu, sebagai pasangan suami istri harus senantiasa bersiap menghadapi kenyataan hidup dengan iman. Hanya dengan iman kita bisa mempertahankan pernikahan kita. Di mana-mana godaan untuk menyeleweng atau selingkuh dan seks bebas begitu mudah datang untuk merusak rumah tangga kita. Belum lagi godaan-godaan material seperti uang dan kekayaan mampu merontokkan janji pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, kita jangan pernah meremehkan apapun di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita perlu penyegaran, buatlah rencana agar semua anggota keluarga dilibatkan. Jangan coba untuk penyegaran dengan pihak lain tanpa pasangan kita. Bahkan kita pergi untuk mencari penyegaran dengan orang yang lain, bukan pasangan kita yang berlawanan jenis. Itu sangat berbahaya. Kalau kita mau hiburan, tentu haruslah mencari hiburan-hiburan yang pantas. Dunia saat ini menyuguhkan hiburan-hiburan yang justru merusak kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Karena itu, kita harus senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya agar kita diberi kearifan untuk melangkah dalam dunia yang semakin menyesatkan ini. Saudara-saudara, untuk apa menikah tetapi macet di tengah jalan? Atau untuk apa kita menikah tetapi orang-orang di dalam rumah merasa tersiksa? Menikah dalam Tuhan niscaya menuju pada kebahagiaan hidup dan kemajuan hidup, bukan untuk saling menyakiti dan saling merusak satu dengan yang lain. Kalau rumah tangga kita bermasalah, hadapi itu dengan kebenaran. Jangan menjadikan masalah kecil sebagai penghancur rumah tangga. Masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk diatasi, dihadapi bersama-sama. Semua orang pasti akan mendapat masalah dalam perjalanan kehidupan, termasuk dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Karena itu, kebenaran Tuhan haruslah kita pahami dan jadikan bekal agar setiap masalah yang datang atau godaan yang datang dapat kita atasi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi pula istri kita atau suami kita, bahkan anak-anak kita. Jika kita mengasihi di dalam Tuhan, niscaya persoalan dan godaan hidup tidak akan merusak rumah tangga kita. Godaan pasti akan datang menghampiri setiap rumah tangga. Hadapilah itu dengan kebenaran Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita sendiri,
Sebab kita manusia tak mampu menghadapi godaan zaman yang begitu menggiurkan. Hanya Tuhan yang bisa mematahkan segala cobaan yang datang menggoda dan menjadikan kita lebih kuat dan berhasil serta berbahagia. Jika rumah tangga kita dialaskan pada kebenaran Tuhan, maka dalam rumah tangga kita akan mengeluarkan kuntum bunga yang indah, dan itu menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Saudara-saudara, pasangan ideal Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh hanya karena melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Sebagai keluarga Kristen, kita harus senantiasa waspada, sebab godaan untuk merusak keluarga selalu datang secara menarik. Selalu datang, kelihatan nikmat, kelihatan baik, dan memberi pengertian. Kalau kita tidak tahan diri, maka rumah tangga kita akan jadi taruhannya. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita. Niscaya pernikahan kita akan diselamatkan dari bahaya yang ingin menghancurkan kita. Selamat menjalankan rumah tangga dan selamat menghadapi godaan dan masalah bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan bagi kita di dalam menghadapi segala cobaan, godaan yang ada di depan kita. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Amin.